Oke, kita akan membahas tentang ruang personal pertama. Nah, apa sih ruang personal itu? Ya, itu bisa diartikan sebagai area dengan batas-batas yang tidak kelihatan ya, dan itu mengelilingi tubuh seseorang dan di mana orang lain itu hanya bisa masuk ya ke area tersebut secara sah kalau diundang oleh orang tersebut ya, dan ukurannya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi yang ada. Jadi itu dipengaruhi oleh situasi juga untuk ukuran dari ruang personal ini sendiri. Nah, ada 4 zona spasial ya dari jarak itu sendiri menurut Hall. Nah, yang pertama yaitu jarak intim. Nah, itu bisa contohnya seperti ketika pasangan kita merangkul atau memeluk kita, atau juga bisa dilihat dalam contohnya seperti olahraga fisik, yaitu seperti bergulat di mana tubuh itu lebih dekat gitu, bahkan bisa dikatakan lekat. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu jarak personal. Nah, ini bisa seperti ketika kita berbincang-bincang atau kita berkomunikasi dengan sahabat atau teman kita. Lalu jarak sosial. Nah, ini bisa misalnya contohnya itu seperti dalam berbisnis ya, ada orang melakukan jual beli atau tawar menawar gitu dalam berdagang. Nah, selanjutnya yang jarak publik ini itu bisa diibarat contohkan seperti politisi ya dalam forum yang formal gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya tipe ruang personal. Nah, tipe ruang personal ini ya punya ukurannya berbeda-beda gitu tergantung pada jenis komunikasi yang ada, dan ini juga dipengaruhi oleh budaya gitu. Oleh karena itu ya perlu yang namanya sosialisasi untuk mengenal tipe dari setiap ruang personal yang ada. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang wilayah. Nah, apa sih wilayah ini? Ya, wilayah itu adalah area yang terlihat ya relatif tidak bergerak ya, dan terlihat dibatasi juga dan cenderung berpusat pada rumah gitu ya. Dan ini mengatur siapa yang akan berinteraksi gitu. Nah, kita lihat beberapa tipe wilayah atau jenis wilayah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada wilayah utama ya. Itu bisa seperti rumah kita atau ruang tamu atau kebun ya. Itu yang bisa dibilang sebagai wilayah utama buat diri kita. Nah, selanjutnya ada wilayah sekunder. Nah, wilayah sekunder ini apa? Yaitu wilayah yang kurang penting gitu, teman-teman. Misalnya kelas ya, di kelas itu ada bangku di sebelah kita atau mungkin bangku kita sendiri. Kita mungkin duduk di situ, hari ini kita kuliah, kita duduk di situ. Minggu depan atau besoknya kita kuliah lagi, kita mungkin udah nggak duduk di situ lagi. Nah, lalu selanjutnya itu ada wilayah publik. Nah, itu bisa seperti kita pergi ke pantai atau tempat parkiran ya, itu kan diperebutkan nih, nggak jadi milik kita sendiri nih. Kalau kita ke pantai, kita lihat ada orang duduk di tempat di mana kita pengen duduk terus kita usir, kan nggak mungkin ya teman-teman, karena ya siapa yang duluan ya dia yang dapat. Jadi Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang personal space yang diteliti oleh beberapa peneliti gitu ya, seberapa besar ukuran personal space seseorang. Yang pertama itu adalah metode laboratorium, yaitu ini tuh jadi menggunakan metode stop distance. Partisipannya itu diminta untuk berjalan ke arah orang lain. Misalkan contohnya aja langsung ya, si A disuruh berjalan ke arah si B dan mereka akan berhenti di mana mereka mulai merasa tidak nyaman. Atau contoh lainnya bisa dilakukan juga dengan peneliti dan partisipan, di mana partisipan ini diam lalu penelitinya itu bergerak ke arah partisipannya, dan partisipan ngasih tahu nih stop gitu untuk si penelitinya saat dia udah mulai merasa tidak nyaman. Nah, metode ini cenderung reliable tetapi mungkin tidak valid karena kan orang yang jadi partisipan ini tahu kalau mereka lagi diamati. Lalu ada studi lapangan. Nah, ini lebih sama aja kayak yang tadi, tapi bedanya ini langsung di lapangan, di mana ada seseorang dalam situasi yang berada di lingkungan biasa dan mereka ini dilihat gitu efeknya sama si orang-orang lain yang lewat gitu, atau passerby dibilangnya. Jadi mereka ngelihat seberapa dekat si passerby itu bisa mendekat ke arah si partisipan tadi. Tapi karena ini langsung di lapangan dan orang itu nggak ngeh kalau mereka lagi diamati, ini tuh melanggar atau menjadi masalah suatu kode etik gitu. Dan kita juga sebagai peneliti kalau melakukan ini itu tuh cukup sulit gitu untuk kita tahu seberapa besar gitu atau seberapa jaraknya gitu
yang akurat gitu, karena kan kita nggak bisa ngelihat atau kita nggak bisa ngukur satu-satu gitu, kecuali kita nandain kayak ini tiap 1 meter kita kasih apa kayak gitu. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu metode simulasi. Nah, ini tuh menggunakan benda mati seperti boneka atau figur kardus gitu. Nah, ini tuh melibatkan rekonstruksi dari pertemuan dari sebelum-sebelumnya gitu. Fungsi dari personal space menurut Lawrence pada tahun 2004 yaitu yang pertama, menjaga ruang dalam berinteraksi dengan orang lain agar dapat mereduksi stimulus yang berlebihan dari lawan interaksinya. Personal space dapat digunakan sebagai metode untuk mempertahankan tingkat kebebasan seseorang, karena dengan menjaga jarak dari orang lain, seseorang akan bebas memilih di mana dan kapan ia akan bergerak. Lalu yang kedua, menjaga komunikasi yang nyaman agar dapat mengatur keras lemahnya suara dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga, menjaga norma-norma dalam cara berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, mempertahankan diri dari ancaman emosi dan fisik pihak lawan komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan the effect and consequence of personal space invasion. Di sini terdapat 4 efek dari invasi ruang pribadi. Yang pertama adalah the effect of inappropriate distance on physiological arousal atau efek jarak yang tidak tepat pada gairah fisiologis. Studi yang paling berkesan di bidang ruang pribadi adalah studi yang dilakukan oleh Middlemiss et al. Pada tahun 1976, di mana penelitian ini telah menyarankan bahwa jika kita secara fisiologis terangsang, misalnya oleh perasaan cemas, dapat mengakibatkan keterlambatan pada awal kita melakukan sesuatu dan juga mengurangi waktu ketika kita melakukan hal tersebut. Yang kedua ada the effect of invasion on flight behavior atau efek invasi pada perilaku penerbangan. Dua penelitian yang dilakukan oleh Philip dan Sommer pada tahun 1966 di Rumah Sakit Jiwa Besar tempat Sommer bekerja dan juga area perpustakaan universitas menunjukkan bahwa kelompok yang ruang pribadi mereka disarang menunjukkan perilaku penerbangan dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada kelompok kontrol, di mana mereka telah melepaskan diri setelah 20 menit. Berbeda dengan dua penelitian yang telah dilakukan oleh Sommer dan Philip yang mengambil sudut pandang dari kelompok eksperimen, penelitian yang dilakukan oleh Barefoot et al. Pada tahun 1972 menyelidiki perilaku dari kelompok kontrol, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut juga menimbulkan kecemasan. Misalnya pada perilaku orang-orang yang ada di kendaraan umum, di mana mereka lebih memilih untuk berdiri daripada duduk di samping orang yang sudah duduk terlebih dahulu. Kesimpulannya adalah bahwa jika kita dikelilingi orang banyak, kita menjadi kurang memperhatikan isyarat sosial, baik karena tingkat gairah yang tinggi atau berkurangnya kemampuan untuk memusatkan perhatian pada setiap detail situasi. Yang selanjutnya ada the effect of invasion on altruism atau efek invasi pada altruisme. Smith dan Knowles pada tahun 1979 menyelidiki efek invasi pada perilaku membantu. Mereka mengatur konfederasi peneliti untuk menyerang ruang pribadi peserta yang tidak sadar atau terlalu dekat, kemudian menjatuhkan beberapa benda. Dan para peserta tidak ada yang berusaha untuk membantu mengambil benda tersebut, sekalipun benda-benda tersebut adalah benda yang penting. Penelitian lain yang dilakukan oleh Barron dan Bell pada tahun 1976 menemukan bahwa invasi ruang angkasa benar-benar membuat orang lebih mungkin untuk membantu, meskipun dalam hal ini orang-orang benar-benar diminta bantuannya karena konfederasi berdiri terlalu dekat atau pada jarak yang tidak tepat. Yang terakhir, the effect of invasion on affect atau efek invasi pada pengaruh. Menurut Gifford pada tahun 1997, segala jenis invasi ruang angkasa yang tidak diundang membuat kita mengalami perasaan negatif, bahkan jika itu melibatkan kita berada dalam situasi yang ramai di mana kita tidak ada pilihan. Oleh karena itu, jarak sosial yang tepat akan membuat kita merasa lebih positif tentang seseorang daripada mereka yang terlalu jauh atau terlalu dekat. Albert dan Dubs pada tahun 1970 menyelidiki ide ini dengan memanipulasi jarak antara seseorang yang memberikan informasi dengan audiens. Jarak yang tepat di sini adalah sekitar 1,5 meter, tetapi pada penelitian ini dibuat mereka untuk berdiri pada jarak 0,6 meter, 1,5 meter, dan 4,6 meter jauhnya.
DAPS pada tahun 1971 menyarankan agar kita menemukan jarak sosial yang tepat supaya kita tidak stres dan tidak membuat kita merasa lebih tertekan, kurang ramah, dan lebih jengkel. Aileo dan Thompson pada tahun 1980 menemukan bahwa peserta akan secara langsung menyalahkan orang lain atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon kita terhadap space invader. Yang pertama ada culture. Nah, pengamatan yang dilakukan oleh Watson dan Griff ini terhadap kelompok siswa laki-laki yaitu 2 orang Arab dan 2 orang Amerika ini menghasilkan temuan bahwa memang terdapat perbedaan budaya sehingga menghasilkan 2 jenis jarak interpersonal. Yang pertama ada kontak tinggi dan kontak rendah. Lalu yang kedua ada jenis kelamin, bahwa interaksi laki-laki dengan laki-laki ini menghasilkan interpersonal terbesar menjaga jarak dan juga merespon dengan cara yang lebih negatif terhadap invasi dibandingkan wanita. Nah, wanita ini semakin dekat jaraknya dengan sesama jenisnya wanita gitu ya, dan lebih ramah dibandingkan antara pria dan wanita. Lalu selanjutnya ada orientasi. Nah, terdapat bukti bahwa laki-laki lebih suka untuk memposisikan dirinya berlawan dengan orang yang menyukai orang lain, sementara wanita lebih suka di sebelah seseorang yang mereka sukai. Lalu usia, jarak yang lebih dekat ini dipertahankan antara orang yang serupa daripada usia yang berbeda. Lalu yang kelima ada personality atau kepribadian. Schrapp dan Werner ini menemukan bahwa orang-orang dengan tipe A umumnya mengklaim ruang pribadi yang lebih besar. Nah, tipe A ini merupakan tipe kepribadian yang dimana tipe A ini menjadi lebih agresif dibandingkan dengan tipe kepribadian yang B. Nah, ekstrovert di sini membutuhkan tingkat kebutuhan gairah yang lebih tinggi, lebih sedikit ruang, sedangkan yang introvert ini menemukan invasi ruang lebih. Lalu yang keenam ada situasi. Kita membutuhkan ruang di sekitar kita di mana kita dalam situasi tersebut menemukan diri kita sendiri. Nah, Wade ini menemukan bahwa kita tampaknya itu membutuhkan lebih banyak ruang di ruangan kecil. Mungkin karena kita itu merasa tidak bisa bergerak dengan leluasa seperti itu. Misalnya kita berada duduk di pojokan gitu, kita merasa susah sekali nih kita gerak sana sini, dibatasin, pegel gitu. Maka dalam hal itu kita membutuhkan jadi butuh ruang yang besar supaya kita leluasa untuk bergerak gitu. Menurut pandangan Adley, manusia dan hewan memiliki kesamaan keinginan naluri dalam hal mempertahankan wilayah. Bedanya, hewan memanfaatkannya untuk menunjang keberlangsungan kaumnya, sedangkan manusia lebih fleksibel. Manusia lebih mementingkan keamanan dan rasa identitas untuk konsep dirinya di dalam lingkungan agar dapat memprediksi perilaku baik dalam wilayah orang lain maupun ketika orang lain memasuki wilayah mereka. Ketika memasuki wilayah orang lain dengan maksud tertentu akan telah masuk dalam pengertian invasi yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran menurut Gifford. Adanya juga seperti violation dengan tujuan mengganggu dan kontaminasi dengan meninggalkan sesuatu dengan sengaja untuk menyebabkan gangguan. Jika dilakukan bisa saja dapat mendapatkan dampak besar seperti invasi perang yang tidak diinginkan. Invasi dapat juga terjadi dalam tempat yang belum maju dengan batas teritorial yang tidak didefinisikan dengan jelas. Wilayah publik yang sering kita anggap zona nyaman yang biasanya kita tempati atau duduki untuk beraktivitas, ataupun wilayah tempat tinggal kita yang kita pagari agar respon agresif tidak muncul. Dan juga wilayah pertandingan dalam pekerjaan atlet akan lebih kuat tim tuan rumah ketika bermain di arenanya sebagai tuan rumah dikarenakan dukungan yang lebih kuat dan tingkat gairah yang optimal, namun bisa saja keadaan berbalik. Itulah beberapa efek dari invasi dan jenis-jenis invasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi bagaimana respon kita terhadap territorial invaders. Yang pertama itu adalah culture atau budaya,
Nah, ada beberapa bukti yang menunjukkan kalau ada perbedaan budaya, maka ada juga perbedaan dalam mengekspresikan teritorial mereka. Nah, salah satu contohnya itu adalah penelitian dari Smith yang melihat teritorial dari orang Jerman, Prancis, dan Amerika di pantai. Nah, didapatkan hasil kalau ada perbedaan gitu mereka dalam cara menandai wilayah mereka selama mereka berada di pantai itu. Dan juga mereka juga melihat seberapa besar gitu teritori masing-masing orang yang ada di sana begitu. Lalu yang kedua itu ada gender. Nah, ditemukan kalau pria ini lebih memiliki wilayah teritori yang lebih besar daripada perempuan gitu. Nah, hal ini juga ditemukan juga kalau laki-laki itu lebih senang dalam menginvasi teritori dari perempuan gitu, atau yang jantan itu lebih suka menginvasi teritori dari betina. Nah, hal ini diperkirakan karena kemungkinan laki-laki itu lebih mengharapkan sedikit perlawanan balik dari perempuan dan juga keuntungan yang didapatkan untuk si laki-laki itu lebih besar. Nah, begitu. Dan ada satu penelitian yang melaporkan kalau wilayah perempuan di pantai itu diinvasi sekitar setidaknya tuh 1 kali perkunjungan gitu, dan lebih dari setengahnya itu merupakan invasi yang tidak diinginkan oleh si perempuan. Lalu yang terakhir itu ada personality atau kepribadian. Nah, kepribadian ini mungkin berperan gitu dalam perilaku teritorial seseorang, dan ini berkaitan dengan self esteem. Nah, orang dengan self esteem yang tinggi mungkin merasa berhak atas wilayah yang lebih besar dibandingkan orang dengan yang low self esteem gitu. Saya akan menjelaskan mengenai defending personal space. Pada poin yang pertama, disebutkan bahwa pertahanan ruang pribadi bukan hal yang bisa dilihat, diraba, dan tidak pasti keberadaannya. Namun, batasan ruang pribadi dapat dirasakan seperti ketika seorang wanita sedang duduk di ruang tunggu, lalu ada seorang laki-laki yang duduk berseberangan dengannya, sedang memperhatikan seorang wanita tersebut, maka seorang wanita itu akan merasa tidak nyaman. Sedangkan, jika seorang laki-laki yang berada di seberangnya itu mengesampingkan arahnya, seperti mengalihkan pandangannya ke lain arah, tidak memperhatikan wanita itu, maka perasaan tidak nyamannya akan berkurang. Kemudian poin yang kedua, metode pertahanan diri bisa dilakukan dengan memanfaatkan objek di sekitar kita. Contohnya, seperti jika kita bertemu dengan orang yang kita tidak sukai di suatu tempat umum karena merasa batasan ruang pribadi kita mulai terganggu, maka poin kedua tersebut bisa dilakukan seperti membuka ponsel, memeriksa tas, dan kegiatan lainnya agar dapat menghindari kontak mata dengan orang yang tidak kita sukai. Lalu yang ketiga, lingkungan sangat berpengaruh terhadap ruang pribadi karena orang-orang yang ada di sekitar yang melampaui batasan ruang pribadi akan sangat mengganggu. Contohnya seperti ketika seseorang yang sedang berpidato formal di depan umum memiliki jarak yang cukup jauh dengan para pendengar pidato di depannya, ia akan merasa nyaman jika pendengar memiliki jarak yang cukup jauh. Tetapi, ia akan cenderung merasa tidak nyaman jika pendengar memiliki jarak yang terlalu dekat dengannya. Di sini saya akan menjelaskan defending territories. Defending territories atau membela wilayah. Yang pertama, wilayah yang baik dapat mengurangi intrusi dan lebih sedikit membutuhkan semacam mekanisme pertahanan. Tokoh Knapp tahun 1978 mengemukakan bahwa ada 2 jenis pertahanan teritorial. Yang pertama itu ada pertahanan pencegahan, dan yang kedua ada pertahanan reaksi. Pertahanan pencegahan adalah penanda untuk menunjukkan bahwa wilayah telah diklaim atau telah diambil. Yang kedua itu pembelaan reaksi, tanggapan terhadap pelanggaran batas teritorial dan dimaksudkan untuk mengeluarkan orang tersebut dari wilayah yang telah diinvasi. Dan hal tersebut merupakan kekerasan fisik dan termasuk tindakan hukum. Dan yang kedua itu ada communicate territorial claims. Sommer tahun 1969 melihat bagaimana kepadatan dapat mempengaruhi nilai penanda teritorial. Dan di situ disebutkan beberapa penelitian juga melihat keefektifan penanda nonverbal dan non-fisik di suatu wilayah. Tampaknya dengan menyentuh sesuatu, kita dapat mengklaim objek tersebut. Truscott dan kawan-kawan pada tahun 1977 menemukan bahwa orang yang makan di restoran, ketika ada pelayan ingin menyentuh
piring yang kita punya. Nah, di situ terjadi semacam klaim daerah teritorial kita. Maka daerah teritorial kita merasa kayak terancam. Kemudian menurut Newman tahun 1972 mengidentifikasi ada ruang area publik itu seperti target utama kejahatan tingkat tinggi karena tidak termasuk wilayah pribadi. Dan ruang pribadi menurut Newman itu semacam ruang pribadi yang lebih terawat karena dikelola secara pribadi. Dan pada tahun 1972 menurut Newman menyarankan masyarakat itu harus bisa mengatur ulang pembangunan perumahan dan meningkatkan ketersediaan ruangan agar lebih terjaga. Kesimpulannya yaitu bahwa setiap area yang tidak dapat dipertahankan atau ruang tersebut akan menimbulkan tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Dan saya akan menjelaskan teori Newman yang menyimpulkan bahwa sejumlah faktor harus dipertimbangkan ketika ingin merancang ruang yang agar dapat dipertahankan. Yang pertama itu zona pengaruh teritorial sebagai penanda apa yang tersedia pada saat membangun. Kemudian yang kedua, peluang untuk pengawasan apakah area tersebut cocok. Yang ketiga itu siapakah penghuni dan siapakah penyusup, dan gambar bangunan apa yang memiliki penduduk. Yang keempat itu, dan yang terakhir yang kelima, lingkungan seperti apa yang cocok dijadikan lingkungan sekitar. Yang terakhir, tanda-tanda teritorial. Menurut Edney tahun 1972 melaporkan bahwa pemilik rumah yang menggunakan penanda teritorial seperti tanda dilarang masuk tanpa izin lebih waspada terhadap orang asing meskipun mereka menjawab pintu mereka lebih cepat. Mungkin untuk memastikan bahwa orang tersebut atau orang asing tersebut dengan waspada mempertahankan properti mereka. Kelompok mengamati sebuah kasus tentang ruang personal dalam hubungan pacaran A dan Z inisial yang protektif terhadap pasangannya. Menurut pengamatan kelompok, tidak jarang kasus ini terjadi dalam kalangan anak muda di zaman sekarang yang memiliki pandangan bahwa jika dua orang menjalin hubungan pacaran, maka mereka harus terus melekat satu sama lain dan mengurangi kontak sosial dengan lingkungan sosial yang telah mereka bangun sejak lama. Bukan hanya dalam hubungan berpacaran, namun hubungan pernikahan juga menurut kelompok diperlukan bahwa setiap pasangan memiliki ruang personal untuk melakukan hobi atau hal yang lain. Dengan mengekang pasangan, maka hubungan menjadi tidak stabil karena mereka tidak dibiarkan beraktivitas atau memiliki waktu lain selain berpasangan. Situasi seperti ini dapat menyebabkan gesekan antar pasangan karena keduanya kurang memiliki waktu sendiri. Setidaknya untuk melakukan hobi dan membicarakan hal yang menyenangkan dengan teman mereka, maka hal ini dibutuhkan dalam hal berpasangan atau hubungan pernikahan. Pandangan seperti ini bisa saja muncul ketika pasangan terlalu menekang dan berujung pada hilangnya rasa percaya antar pasangan karena rasa takut yang mungkin berlebihan, sehingga pasangan memaksakan diri untuk mengetahui dan ikut terlibat dalam semua hal yang menjadi privasi pasangannya. Demikian pemaparan contoh kasus kami.